Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan harus kita tempatkan menjadi yang utama dan terutama. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun yang ada di muka bumi ini. Kita harus mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Lebih dari uang kita, jabatan kita, pasangan hidup kita, istri dan anak-anak, suami kita, dan lain sebagainya. Tuhan harus menempati posisi yang utama dan terutama dalam diri kita. Kadang kita ini minggu beribadah ke gereja, padahal yang disembah sebenarnya kadang orang itu tidak sepenuhnya menyembah Tuhan. Kadang yang disembah adalah dirinya sendiri. Kalau orang itu menyembah Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, dia menempatkan Tuhan dalam hidup sepenuhnya, dalam hidupnya, yang menguasai dan mengontrol dan mengendalikan, dapat dipastikan semua karakter, sikap, tindakannya pasti berubah. Pasti berubah. Tapi pada kenyataannya, orang ngaku percaya Yesus dan dilabelin dengan agama Kristen di KTP-nya, pada prakteknya tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang disembah siapa? Dirinya sendiri. Yang ngontrol, yang mengendalikan bukan lagi Roh Kudus, yang ngontrol dan mengendalikan bukan lagi firman dan kebenaran, tetapi emosinya, amarahnya, harga dirinya, hawa nafsunya, kemauan, keinginan dagingnya yang ngontrol dan mengendalikan. Mulutnya bisa datang ke gereja dan nyembah Tuhan, bilang Yesus adalah Raja, tapi pada kenyataannya dirinya yang disembah. Orang yang menyembah dirinya sendiri dapat dipastikan orang itu penuh dengan ego dan hawa nafsu. Kelakuannya bejat, mulutnya jahat, sikapnya busuk. Bisa loh datang ibadah, bisa terlibat pelayanan, punya gelar hamba Tuhan dan lain sebagainya. Gelar yang rohani, kegiatan rohani, nyumbang di gereja dengan uang yang banyak sekalipun. Tapi tindakannya yang tersembunyi, yang orang nggak tahu, itu membuktikan dia ini orang benar di hadapan Tuhan atau enggak. Atau malah busuk, bejat, dan jahat sekali. Tuhan lihat apa yang kita perbuat, yang tersembunyi itu Tuhan perhatikan. Kita bisa bersandriwara, kita bisa menipu orang lain, kita bisa menipu pasangan kita, tapi kita nggak bisa menipu Tuhan. Bagaimana kita bisa menipu Tuhan? Dengan tindakan kita. Apa dipikir Tuhan nggak lihat? Tuhan lihat. Sampai kedalaman batin kita pun Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Yang jadi masalahnya hari ini, benar nggak hidup kita ini transparan di hadapan Tuhan? Kalau engkau menyembah dirimu sendiri, pasti perbuatanmu nyata, daging sekali. Isinya apa orang yang menyembah dirinya sendiri? Dikuasain oleh percabulan. Pikirannya kotor, pikirannya mesum, pikirannya jahat, pikirannya najis, pikirannya fokus kepada hawa nafsu dan keinginannya. Berlaku cemar, mulutnya cemar, pikirannya cemar, tubuhnya pun cemar. Dikuasain hawa nafsu begitu rupa. Hawa nafsu yang ngontrol dan mengendalikan hidup. Orang-orang seperti ini ya, bukan lagi nyembah Tuhan, tapi nyembah dirinya sendiri. Ada orang yang gampang tersinggung, gampang marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit gak terima. Merasa harga dirinya diinjak-injak, kamu gak nyembah Tuhan. Kalau Tuhan kamu tempatkan menjadi yang utama dan terutama, kamu tahu harga dirimu itu tidak ada apa-apanya. Kadang kita perlu direndahkan oleh orang lain supaya kita ini belajar rendah hati. Jangan selalu tinggi hati. Kadang Tuhan izinkan seperti itu supaya kita tahu bahwa Tuhan yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Gak ada yang lain. Banyak orang menyombongkan diri, membanggakan diri. Lihat pencapaianku, lihat jemaatku, lihat pelayananku, lihat mobilku, lihat rumahku, lihat berapa banyak yang ku kerjakan dan lakukan. Lihat sumbanganku, lihat jabatanku. Orang membanggakan itu begitu rupa. Padahal dia lupa. Harusnya yang dibanggakan Tuhan kok. Harusnya disembah Tuhan. Bukan dirinya sendiri, bukan pencapaiannya sendiri. Orang yang nyembah dirinya sendiri perbuatannya daging. Daging. Makanya di Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai 21 itu isinya perbuatan daging. Coba kita akan pelajarin ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Orang suka gegeran, berantem, perang dingin, gak saling nyapa, karena kesel, karena jengkel, suka berselisih, iri hati, penuh amarah. Orang-orang kayak begini ya, yang disembah bukan Tuhan adalah dirinya sendiri. Orang yang gampang emosian, gampang meledak, gak bisa menguasai diri.
Bukti yang kamu sembah bukan Tuhan, tapi dirimu sendiri. Yang ngontrol dan mengendalikan hawa nafsumu dan amarahmu. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9 katakan, jangan lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Alkitab katakan engkau gampang marah adalah orang bodoh. Orang yang tidak memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Mungkin secara legal kamu bisa sekolah tinggi, punya gelar S1, S2, S3, profesor atau apapun lah namanya. Punya jabatan gede. Orangnya kelihatan intelektual, tapi dari tindakanmu, kalau engkau gampang emosi, gampang marah, tidak bisa mengendalikan diri, kamu termasuk orang bodoh menurut Alkitab. Karena kalau gampang amarah, dikendalikan oleh emosinya, dikendalikan oleh hawa nafsunya begitu rupa, ujungnya orang ini gampang meledak sekali. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Tapi orang pintar, orang penuh hikmat, engkau mungkin secara fisik, secara legal kamu gak sekolah tinggi, tapi engkau bisa mengendalikan diri. Engkau memiliki etika, memiliki tata krama dari hidupmu, dari kelakuanmu, membuktikan kamu menghidupi nilai kehidupan kerajaan Allah. Apa yang terjadi? Orang akan diberkati. Pada kenyataannya dalam kehidupan kita ini banyak orang gak diberkati karena kelakuan kita yang busuk dan jahat. Anehnya, udah tahu kita kelakuannya busuk dan jahat, gak mau bertobat tapi nyalahin orang lain. Kalau sudah seperti itu, hatimu degil dan bebal. Hari ini belajar berubah. Hari ini berikan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang jahat. Secara rohani kamu melakukan banyak aktivitas kegiatan di gereja, pelayanan dan lain sebagainya, kegiatan sosial, mungkin nyumbang orang miskin atau apalah namanya. Tetapi ternyata hatimu didapatin busuk dan jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang bodoh yang dipenuhi emosi. Saya berdoa ada orang-orang yang gampang emosian, gampang marah hari ini bertobat. Kalau engkau gampang marah, gampang emosi, ditegur, sudah tahu salah, ditegur malah nyerang balik karena marah nggak terima. Itu ciri-ciri orang bodoh, orang bebal. Yang kamu sembah bukan Tuhan, dirimu sendiri. Orang yang menyembah dirinya sendiri, orang itu menjadi egois dan keras kepala sekali. Susah ditegur, susah dinasihatin, sombongnya bukan main. Dikit-dikit tepuk dada membanggakan diri. Lihat apa yang aku kerjakan. Lihat apa yang kamu lakukan. Emangnya kamu siapa membanggakan diri? Bagian kita hari ini menyerahkan hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Harusnya kita serahkan hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, apa yang terjadi? Hati kita yang di dalam ini diubah Tuhan step by step. Saya sudah ngomong berkali-kali, kalau kita ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita kenal firman, kita bergaul dengan Tuhan, karaktermu pasti berubah. Karaktermu, kelakuanmu, sikapmu berubah. Perkataanmu berubah. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Beda dengan orang yang kelakuannya tetap busuk, tetap jahat, tapi rajin ibadah, rajin pelayanan. Kenapa? Kamu melakukan kegiatan jasmani yang kelihatan rohani, tapi nggak ada buahnya sama sekali. Tidak membuktikan orang seperti ini orang yang menyembah Tuhan, tapi yang disembah ego dan hawa nafsunya. Jangan menyembah dirimu sendiri. Kamu menyembah dirimu sendiri, kamu menjadi orang yang egoisnya bukan main. Tukang berseteru, tukang berselisih, iri hati, amarah, fokusnya pada kepentingan diri sendiri. Orang yang nyembah dirinya sendiri, yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Perasaan, kemauan, dan egonya. Dia nggak mau mikirin orang lain. Dia nggak mau mikirin perasaan pasangannya. Mau pasangannya terluka apa enggak, dia nggak mikir itu. Yang penting hawa nafsunya dipuaskan. Berapa banyak pasangan suami istri saling menyakiti dan melukai. Kalau engkau saling menyakiti dan melukai, itu artinya engkau egois. Yang kamu sembah bukan Tuhan, tapi egomu dan hawa nafsumu. Yang kamu lebih utamakan. Tapi kalau kamu menyembah Tuhan, karaktermu sama seperti Tuhan. Kau menjadi orang yang punya empati. Punya hati yang mau diubah. Punya hati yang mau dibentuk seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau mekukuan, menangnya sendiri, benernya sendiri, pinternya sendiri. Apa-apanya lain orang lain. Itu bukti tanda kamu gak nyembah Tuhan. Kamu nyembah ego dan hawa nafsumu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau menyembah hawa nafsumu dan egomu, kamu gak mikirin loh pasanganmu ketika kamu selingkuh atau berzina, pasanganmu terluka apa tidak, kamu gak pernah pikirin. Yang penting hawa nafsumu dipuaskan. Itu kan jahat sekali di hadapan Tuhan.
banyak manusia Kristen yang ngakunya pelayanan dan lain sebagainya, ngerti firman, tapi melakukan hal seperti ini. Terus kamu bisa datang ke gereja hari Minggu nyembah dengan tangan terangkat sambil nangis-nangis, tapi hari Senin sampai Selasa melakukan kejahatan sekali. Menipu kamu. Kamu bisa menipu Tuhan? Apakah Tuhan bisa ditipu? Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kok. Kita nggak bisa lari dari roh Tuhan kok. Kemana kita dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana kita bisa kabur dari hadapan Tuhan? Kita pergi ke ujung langit pun dia ada di sana. Ke dunia orang mati Tuhan ada. Pergi dengan cahaya fajar, Tuhan ada di sana. Tuhan melihat sampai kedalaman batin kita. Tuhan lihat, selidiki sampai hal yang tersembunyi yang orang lain nggak tahu, atau pasanganmu nggak tahu, atau pendetamu nggak tahu. Tapi hal yang tersembunyi itu Tuhan hitung, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Jangan menjadi orang Kristen yang munafik. Jangan menjadi orang Kristen yang palsu. Hari Minggu kelihatan nyembah Tuhan, padahal sebenarnya kamu nyembah ego dan hawa nafsumu sendiri. Orang-orang model kayak begini ya gampang tersinggung, gampang kepahitan. Gampang berselisih, nggak terima pendapat orang lain. Nggak terima masukan. Pokoknya aku yang benar dan orang lain harus tunduk kepadaku. Kalau udah seperti itu kamu egois loh. Yang penting aku dipuaskan, aku nggak peduli dengan pasanganku terluka apa enggak. Kalau kamu jadi suami, nggak mikirin perasaan istrimu, sebenarnya kamu gagal jadi suami. Suami itu harus jadi imam, raja, dan nabi buat keluarganya. Harus memimpin. Istri pun juga harus menunjukkan bahwa dia orang yang penuh hikmat, pengertian, dan menghormatin suaminya. Kalau enggak, pernikahanmu akan babak belur. Kamu nggak saling hormatin dalam pernikahan, ujungnya apa? Berantem, gegeran, ribut, berkelahi. Saling gigit, saling cakar, saling teran. Orang-orang model kayak begini hari ini perlu bertobat dan berubah. Meski belajar mikirin perasaan, saya itu belajar bertahun-tahun untuk ngerti perasaan istri saya. Karena perempuan itu terlalu rumit untuk dimengerti. Dan benar-benar rumit. Saya perlu waktu yang lama dan sampai hari ini saya belajar terus. Membuat istri saya bahagia dalam situasi dan kondisi apapun. Saya harus membuat dia bahagia. Saya harus ngerti perasaannya, saya harus ngerti kemauannya. Karena dia adalah orang yang ditentukan hidup bersama saya. Saya mesti hargain semua keputusannya, semua apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, saya belajar menghargainya, saya mau belajar mendengarkan. Ya, dari kejadian itu saya diubahkan dan istri saya diubahkan. Dan kami tambah hari tambah saling diberkati dan tambah diurapin Tuhan tentunya, dan tambah kami mesra. Dan hidup kami bahagia sekali. Kami menikmatin pernikahan ini dengan bahagia. Karena apa? Dimulai dengan kami saling belajar mengerti satu dengan yang lain. Tapi kalau kamu dengan pasanganmu saling ego, nggak mau ngalah, benernya sendiri, ngomong kasar dengan nada tinggi, jahat kamu. Kamu jadi orang Kristen yang palsu. Bisa Minggu datang ke gereja tapi ngomongmu kasar di rumah. Anak-anakmu melihat, mencontoh perbuatanmu. Kamu harusnya meninggalkan tindakan yang bagus loh. Meninggalkan warisan ilahi. Dari apa? Sikap, tindakan, kelakuanmu. Karena anak-anak dan orang di sekitar kita melihat apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan. Hari ini kita mesti belajar merendahkan hati kita. Tuhan yang harus jadi yang utama dan terutama dalam hidup kita. Tuhan kalau jadi utama dan terutama, kita pasti mengesampingkan kepentingan kita kok. Yang kita pentingkan adalah hati Tuhan. Semua perbuatan kita, tindakan kita ini menyenangkan Tuhan apa tidak. Orang yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh, yang dipikirin hatinya Tuhan. Bukan egonya, bukan hawa nafsunya, bukan amarahnya, bukan egoisnya. Kalau yang dipentingin hati Tuhan, semua tindakannya, semua sikapnya, semua keputusannya harus tentunya seizin Tuhan, mengizinkan Tuhan intervensi di dalamnya dan mengambil alih segala sesuatunya. Yang kita pikir, yang kita putuskan, kira-kira ini Tuhan disenangkan apa tidak? Kira-kira Tuhan dimuliakan apa enggak? Dengan perkataan ini nama Tuhan dipermuliakan atau tidak? Dengan sikap dan tindakan seperti ini, kira-kira nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya apa tidak? Kalau kita udah sampai ke situ, Bapak Ibu, engkau belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri loh. Kamu nggak pentingin dirimu sendiri, tapi kamu pentingin hatinya Tuhan. Itu baru orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa nggak mikirin dirinya sendiri, yang dipikirin, aku ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Tuhan disenangkan dengan tindakanku, sikapku, perbuatanku apa tidak? Tapi kalau kamu merasa kamu harus diturutin kemauanmu, egomu kasih makan terus, amarahmu disuapin terus, emosimu yang ngontrol dan mengendalikan, kamu lama-lama menjadi orang yang dipakai iblis untuk menyatakan manifestasinya di muka bumi. Sekalipun kamu jadi orang Kristen. Makanya kekristenan ini bukan berisi ibadah
tiap hari Minggu ke gereja. Kekristenan itu berisi tentang praktek hidup sesuai dengan firman 24 jam sehari. Karena banyak orang datang ibadah hanya menipu, tapi di luaran sana bejat kelakuannya. Kita mau praktek ibadah karena dari Senin sampai Sabtu kita nyembah Tuhan. Kita melayani Tuhan di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam hal apapun juga nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan, makanya hari Minggu kita beribadah, kasih korban syukur, kasih persembahan kepada Tuhan. Thank you ya Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau berkatin aku, Engkau sertain aku, makanya kita datang ibadah raya. Tapi pada kenyataannya kan lain, hanya melakukan rutinitas agamawi tok. Tapi kelakuannya hari-harinya bejat, busuk, dan jahat. Bagaimana mungkin bisa menyembah Tuhan? Bagaimana mungkin hidupmu mempermuliakan nama Tuhan? Oh, yang kamu sembah ego dan hawa nafsumu sendiri kok. Orang yang menyembah dirinya sendiri akan dipenuhi dengan iri hati, amarah, yang difokuskan pada diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Percideraan, sering sakit hati satu dengan yang lain, saling melukai satu dengan yang lain. Roh pemecah, nggak pernah bisa akur dengan siapapun. Dengan tetangga ribut, dengan suami ribut, dengan anak ribut, dengan mantu ribut, dengan mertua ribut, dengan bos ribut. Kamu tinggal di hutan pun, dengan monyet dan biawak serta kadal pun kamu gegeran dan ribut. Itu orang yang hatinya jahat. Dengan siapapun tidak bisa berdamai. Isinya gegeran ribut, dikuasain oleh roh pemecah. Dengki, orangnya gampang iri, tidak bisa ngampuni, gampang emosi, simpen perkataan buruk orang lain sampai kepahitan. Tidak heran mukanya orang-orang kayak begini ya, ketus, cerewet, bawel, busuk sekali hatinya. Terus apalagi ini? Kemabukan, suka mabuk-mabuk, tidak bisa mengendalikan diri. Suka pesta pora, gak peduli dengan apa yang diperbuatnya nyakitin hati Tuhan apa tidak. Yang penting dia lakukan. Yang penting dia perbuat. Yang penting apa yang dilakukan untuk nyenengin dirinya sendiri. Ini kan orang egois sekali. Kalau kita ini ngerti firman, ngerti kebenaran, jadi orang Kristen yang sejati. Jangan jadi orang yang jahat. Kalau jadi orang jahat sekalian aja jahat. Ngapain meski datang ke gereja? Makanya di 1 Timotius pasal yang ketiga, orang yang menginginkan pelayanan atau orang yang terlibat pelayanan atau jadi penilik jemaat, jadi diaken atau jadi apapun yang terlibat pelayanan harus jadi contoh, bukan malah hidupnya ngawur. Kita baca ya. Di 1 Timotius pasal yang ketiga, ini mulai ayat yang pertama itu judulnya syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang mengendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Yaitu jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi majelis, jadi diaken, jadi gembala sel group, gembala kul, gembala CG, gembala FA, atau apapun lah namanya. Jadi pendeta muda, pendeta pembantu, pendeta tua, pendeta penuh, atau apapun lah namanya. Kamu harus memiliki karakter seperti ini. Karena itu, di ayat yang keduanya, penilik jemaat haruslah orang yang tak bercacat. Ini bukan orang cacat fisik loh, ini cacat moral. Jangan sampai orang itu bejat kelakuannya. Jangan sampai orang itu kelakuannya busuk di luar sana, tapi melayani jadi batu sandungan. Jadi suami yang tukang selingkuh, pergi ke pelacur dan lain sebagainya. Terus melayani, bohong palsu itu. Itu jahat di hadapan Tuhan. Terus dipikir Tuhan bisa ditipu dengan sikap manisnya di mimbar. Tidak bisa, Tuhan tidak bisa ditipu. Bapak Ibu, meski hidup benar, memiliki integritas, apa yang kamu katakan, itulah yang kamu perbuat. Nggak ada cacat moralnya, nggak pernah berbuat busuk di belakang. Suami dari satu istri, istrinya hanya satu, nggak punya simpenan, nggak punya gunde, nggak punya istri yang kedua dan lain sebagainya. Sah memiliki satu istri yang dicintai seumur hidupnya. Seperti apapun keadaannya tetap dicintai. Dapat menahan diri artinya memiliki penguasaan diri. Harus nih. Kalau gampang emosian bagaimana? Di jalanan marah-marah. Tapi hari Minggu khotbah. Jadi pemimpin sel group. Jadi diaken. Terus di jalanan marah. Dilihat jemaat ya jadi batu sandungan. Kalau seperti itu belajar menguasai diri, mengendalikan diri. Bijaksana. Tidak memihak sebelah. Nanti orang kaya yang dilayani terus, tapi orang miskin diabaikan. Nggak bisa. Kita harus sama antara orang kaya, orang miskin tetap dilayani. Memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan.
Jadi omongannya itu penuh hikmat itu loh. Memutuskan segala sesuatu itu dengan bijaksana. Sopan tentunya, punya tata krama, punya etika. Bayangkan Bapak Ibu, kamu di gereja pelayanan tapi kamu gak punya etika, gak punya tata krama. Bagaimana ketika ditraktir makan, kita harus gak boleh serakah. Itu ada aturan-aturan yang gak tertulis tapi kita harus ngerti. Jangan ketika ditraktir kamu memilih makanan yang lebih mahal daripada yang traktir. Terus aji mumpung, beli ini, makan ini, pesen itu. Nah, namanya kamu gak punya etika itu. Aji mumpung itu. Belajar nih. Sopan, cara pakaianmu, bersikapmu, perkataanmu, tutur katamu. Ketika ngomong dengan orang yang lebih tua. Ketika menghadapi masalah dengan banyak hal kejadian. Kita juga harus tetap tunjukkan bahwa kita memiliki etika dan tata krama. Bagaimana kita ngomong di tempat umum. Ngomong dengan orang-orang yang lebih senior, kita mesti belajar menghormati ini nih. Orang Kristen nggak bisa sembarangan liar nih. Dari suku manapun, adat manapun, kita harus belajar memiliki sopan santun, etika, dan tata krama. Harus itu. Belajar dari Salomo. Salomo tahu persis loh, dia ngatur anak buahnya untuk duduk, makan, berpakaian, dan lain sebagainya. Punya etika, punya tata krama. Nggak sembarangan liar seperti orang yang nggak ngerti kebenaran begitu. Suka memberi tumpangan, murah hati sekali, cakap mengajar orang lain. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan pemarah, pendamai, gampang mengampuni, bukan hamba uang. Ini tamak dan serakah ini. Kalau melayani hanya tujuannya uang, mendingan lebih baik jadi pengusaha. Real, orientasimu adalah profit. Tapi kalau melayani hanya ngejar uang, percuma dan sia-sia. Toh ujung dari pelayananmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kamu nyembah dirimu sendiri, bukan nyembah Tuhan. Pelayanan itu hasil karena kita melayani Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan, apapun namanya, jadi pendeta, jadi gembala, jadi penginjil, jadi rasul, jawatan rasul, jadi diaken, jadi majelis, jadi pemimpin CG, sel, grup FA, atau apapun lah namanya. Bapak Ibu, itu hasil karena kita melayani Tuhan. Tuhan tetapkan kita di satu gereja untuk terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Kita sudah membangun keintiman dengan Tuhan. Kita melayani Tuhan di kamar doa kita. Makanya Tuhan berikan tanggung jawab untuk melayani orang lain. Bagaimana kita bisa melayani orang lain? Kamu nggak bisa menyembah Tuhan, nggak bisa melayani Tuhan di kamar doamu. Bagaimana kamu bisa ngajar orang lain, kamu sendiri nggak mau belajar firman? Kita kan meski merenungkan firman, belajar firman, dan lain sebagainya. Harus itu. Harus. Kalau enggak, hidup menjadi batu sandungan. Yang dikejar hanya kepentingan diri sendiri. Aku dapatnya apa, aku untungnya apa. Kira-kira aku dapat persembahan berapa, itu udah enggak benar orang kayak model-model kayak begitu. Dan ternyata hari ini banyak ketika ada hamba Tuhan di luar, diundang di luar kota. Minta pesawat yang bisnis kelas. Pesawatnya harus ini, hotelnya harus bintang 5, restoran sebegini. Kamu itu pengusaha, bos atau apa? Jadi hamba Tuhan itu melayani, belajar dengan rela hati. Kalau panitia sediakan yang mampunya segitu, terima, belajar rendah hati. Tapi kalau kamu ingin baik, bayar sendiri, pakai uangmu sendiri. Nggak usah ngerepotin orang lain, beres toh. Tapi jadi hamba Tuhan, belagunya minta ampun. Minta dilayanin, dapat servis terbaik, namanya hamba Tuhan loh. Tapi minta dilayanin, hamba Tuhan. Belajar melayani harusnya. Hotel terbaik, restoran terbaik, pesawat terbaik. Kamu pengusaha layaknya, lebih baik jadi pengusaha aja, nggak usah jadi hamba Tuhan. Pakai uangmu sendiri tuh belanja apapun, terserah. Tapi kalau jadi hamba Tuhan, jangan pilih-pilih. Belajar rendah hati. Belajar rendah hati, justru belajar melayani dengan uangmu sendiri. Maka kalau kamu menang dalam hal ini, kamu nggak akan jadi hamba Tuhan yang punya motivasi tersembunyi. Apakah jadi hamba uang? Harusnya kita jadi hamba Tuhan yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Seorang kepala keluarga yang baik. Ya tentunya. Bagaimana kita bisa melayani jemaat, tapi keluarga kita babak belur. Anak-anak kita nggak bisa nyontoh kita, karena kelakuan kita busuk dan jahat. Bagaimana kita bisa berkhotbah di mimbar, tapi ribut terus, gegeran terus, berantem terus. Istri kita kan lihat, suami kita kan lihat. Kelakuanmu hanya busuk, tapi kamu bisa ngotbahin orang lain, kan bohong. Orang di rumah kan melihat. Dan saya bersyukur, semua ponakan saya, istri saya, keluarga saya menikmati dengan apa yang saya sampaikan. Artinya dia benar-benar real melihat apa yang saya khotbahkan itu saya hidupin.
Sehingga nggak jadi batu sandungan. Orang itu harusnya seperti itu. Dan itu pun kita belum by proses. Hari demi hari harus diubahkan. Amin. Keluarga yang baik, bukan gampang cerai. Gampang mukulin istri. Udah gampang mukulin istri, gampang selingkuh kok jadi hamba Tuhan. Itu jadi hamba setan. Perlu bertobat dulu. Perlu bangun keintiman dengan Tuhan. Dipulihkan, baru bisa jadi hamba Tuhan. Disegani dan dihormatin oleh anak-anaknya. Kenapa kok anak-anaknya segan dan menghormatin? Karena ngelihat kelakuannya di rumah itu benar-benar jadi daddy yang baik, jadi papi yang baik, jadi bapak yang baik dan perhatian, jadi bapak yang tanggung jawab, nyayangin istrinya, makanya disegani, dihormatin. Tapi kalau istrimu tidak bisa hormatin kamu, anak-anak hormatin kamu karena kelakuanmu busuk, ya bertobat dan berubah gitu loh, sadar diri gitu loh, jangan keras kepala. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ya dapat mengurus jemaat Allah? Wong pendetanya aja cerai. Ngapain dengar khotbahnya? Nggak usah dengerin pendeta yang cerai. Mau ngajar apa? Wong keluarganya babak belur. Nggak usah didengerin. Ngatur keluarganya nggak benar. Ngatur anak-anaknya nggak benar. Ngatur istrinya nggak benar sampai cerai kok. Mau dengerin apa? Mau kasih contoh apa? Pelayanan itu melayani Tuhan loh, dengan kelakuan, sikap, dan tindakan kita loh. Dampaknya keluarga kita bisa menikmatin Tuhan. Nah, kamu cerai kan kamu egois. Saya melihat beberapa orang yang udah cerai tapi terlibat pelayanan di mimbar. Perlu bertobat dulu loh. Perlu bertobat sungguh-sungguh. Kalau enggak, engkau hidup dalam dosa dan hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan kok. Apapun alasannya, kalau pendeta itu udah cerai, terus kawin lagi, nggak usah dengerin tuh pendeta. Bohong dia. Alkitab katakan kok, kamu harus dihormatin loh, disegani oleh anak-anaknya. Bagaimana orang menghormati kamu? Wong, kamu ceraikan istrimu, kamu ngurus keluarga aja nggak benar. Amin. Saya berdoa nggak ada orang yang tersinggung ya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat? Ngurus istri nggak benar. Bagaimana mau jadi pendeta? Bertobat dulu lah. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Orang yang baru bertobat nggak usah dikasih pelayanan. Nanti menjadi sombong. Kalau udah sombong, nanti dapat hukuman iblis. Kadang saya perhatikan ada orang-orang kaya diikat dengan pelayanan, akhirnya dikasih jabatan di gereja, belum matang karakternya. Dan akhirnya apa? Sombong dan belagu. Saya temuin kayak begini nih. Gereja takut kehilangan orang kaya, makanya orang kaya dikasih jabatan. Terus supaya dia persembahannya nggak lari kemana-mana. Akhirnya apa? Karakternya nggak matang. Melayani Tuhan dulu dong. Karakter harus matang, harus teruji. Kalau nggak nanti sombong dan urusannya sama Tuhan, dihukum nanti. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat. Harus benar di luaran sana. Makanya kekristenan kita ini menghidupin firman, praktek firmannya di luar gedung gereja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ini praktek kekristenan yang sejati kita, yang kita sembah Tuhan. Kita muliakan Tuhan lewat kelakuan, sikap, dan tindakan kita. Kita hidupin kebenaran firman Tuhan. Tuhan harus jadi yang utama dan terutama. Tapi kalau yang kamu sembah dirimu sendiri, kamu jadi orang yang egois, orang yang menangnya sendiri, orang yang ngomongnya kasar, istrimu kepahitan, suamimu luka batin karena perbuatanmu yang busuk, perlu bertobat hari ini. Saya berdoa, Tuhan yang kamu utamakan, bukan ego dan hawa nafsumu sendiri, bukan emosi dan amarahmu. Saya berdoa ada orang-orang yang belajar mulai hari ini mati daging. Ada orang yang masih dikuasai dan sakit hati dan kepahitan. Sebenarnya kamu gak nyembah Tuhan, kamu nyembah emosimu. Kamu nyembah dirimu sendiri. Karena apa? Yang ngontrol dan mengendalikan kepahitanmu. Hari ini harusnya Roh Kudus yang ngontrol dan mengendalikan. Apa kata firman? Kamu lakukan. Karena Roh Kudus sejalan dengan firman. Roh Kudus yang menyuruh Paulus nulis Alkitab. Menyuruh Daud nulis, menyuruh Musa. Mengilhami mereka untuk ngomong dan lewat firman, dan firman itu ditulis sampai hari ini. Makanya kalau kamu dipimpin Roh Kudus, hidupmu sesuai dengan firman. Amin. Kamu nyembah Tuhan, nama Yesus ditinggikan, kamu menghidupin firman. Kamu nyembah dirimu sendiri, terlihat dari kelakuanmu. Egois, sombong, belagu, keras kepala, benarnya sendiri, pinternya sendiri, tidak mau bertobat, jahat di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini, engkau belajar hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang hatinya dilembutkan dan diubahkan, semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun juga.
Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengar ini di jamaah Tuhan dan hidupnya diubahkan Tuhan. Jadi rema dalam kehidupannya. Benar-benar ngambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Hamba berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami mengucap syukur, kami percaya hidup kami dalam kontrol dan kendali kuasa Roh-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya.
kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Kau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini Dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. And I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I
urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shande biko nomo papi pepe remente pekianama. Ikerebe ko namate ke pesento ko namandere. Inara nama sini mianamo. Ini mianamo se. Ini mikianamo. Sebadia. Dinamoso.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang ngelihat saya, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat kehadiran. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jadi korban yang menyenangkan
hatimu. Dengan kuasa-Mu, Hinanalamaya-se, Ikinimie, Hinaralamo, Hinanaranama. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya,
saja kuasanya turun menjamahmu. Satu, di dalammu ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua, sekarang terima itu. Jesus, take Jesus name. Go. Paralah bakino. Terus. Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan.
lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan, waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyian. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore. Dipuji, Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau nggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan.
Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita, waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu gak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita gak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang gak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja, ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman, tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau
sampai gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit, Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadiratnya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita. Setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadiratnya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you. And lift, tutup matamu. My hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya
Semuanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku Kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.